dari bagian cara atau jalan untuk kita bisa berpikir, yaitu at-tafakkur fil maut, memikirkan tentang al-maut kematian, wa fima ba'dal maut, dan apa yang terjadi setelah mati, wa qurbil ajal, dekatnya ajal, wa khurujil amal dari ikhtiar, dan keluarnya perkara daripada usaha, luputnya semua rencana daripada usaha, wa wuqul nadam, dan wa khurujil amal dari ikhtiar, wa wuqul nadam, dan terjadinya penyesalan ketika tidak manfaat penyesalan itu. Mati ini harus menjadi satu bahan pikiran kita, supaya kita paham hidup di atas dunia ini akan berakhir. Allah ciptakan manusia itu hidup, cuma yang berbeda itu alam-alamnya aja. Tapi kehidupan itu ada. Ada kehidupan di alam bawah, ada kehidupan di alam darat, ada kehidupan di alam sulbi, ada kehidupan di alam rahim, ada kehidupan di alam dunia kesannya, ada kehidupan di alam barzakh, ada kehidupan di alam akhir, dan ada alam lain. Kita lagi di bagian keberapa? 45. Nah, tinggal 2 tahap lagi, alam barzakh, alam akhir juga. Nah, akhir kehidupan alam akhir dan sekaligus awal kehidupan alam dunia disebut al-wiladah, kelahiran. Akhir kehidupan alam dunia dan sekaligus awal kehidupan alam barzakh disebut al-maut, kematian. Dulu di alam arwah ada jasad, di alam rahim dibentuk jasad, yani dititipkan ruh. Hidup di atas surga, bayi ini menjadi berkembang, jadi begini. Nanti alam berikutnya copot ruhnya lagi. Kehidupan, bukan alam jasad. Paham ya? Nanti di alam akhirat kumpulkan lagi jasad dengan ruh. Bedanya alam dunia dengan alam barzakh dan alam akhirat. Alam dunia ini yang sangat berpengaruh dominan pengaruhnya itu ada jasad. Karena itu kalau sudah sakit sedikit terasa jasad. Roh kurang bagi umumnya orang khusus lainnya. Roh kurang, karena itu kalau roh sakit tidak rasa, ya tidak ada apa-apa. Nanti di alam barzakh lain lagi yang dominan roh, jasad akan dimakan tanah habis. Rohnya baru sensitif itu. Kalau sudah sakit, luar biasa sakitnya dulu. Dominan.
akhirat, jasad dan ruh ini semuanya sama, sensitif semuanya. Kalau nikmat, begitu nikmat, ruhnya merasakan dan jasad merasakan. Kalau dalam adab, dua-duanya merasakan adab yang sangat tinggi. Karena itu nggak ada tandingannya adab dan adab. Amin. Ini ruh ini ada di tubuh kita. Itu yang menjaga fungsi tubuh kita. Kalau ruh ini dicopot, 24 jam sudah bau kita. Kita bergerak dan kita bergerak, semuanya kita bisa bergerak, semuanya ini adalah ruh. Ruh ini diambil, kita 24 jam sudah tahu. Yang berfungsi seperti itu. Karena itu pikiran orang-orang yang soleh yang tidak tertipu dengan dunia itu bukan jasa, tapi roh. Ruhnya disehatkan, ruhnya dikuatkan, ruhnya itu. Sehingga dia sholat menikmati sholatnya. Dia baca Quran menikmati, baca Quran karena ruh itu semuanya. Dia maksiat merasakan sakitnya ruhnya. Orang tertipu hanya jasad. Sarung yang bagus, baju yang bagus, rumah yang megah, makanan yang lezat ibadahkan. Nah ini orang tertipu. Ini kalau menyatakan wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan menipu kamu di kehidupan dunia ini. Bukan ini kehidupan, bukan ini. Kehidupan itu rohani. Maka kasih gambar. Bagi orang mukmin yang rohaninya masih hidup, merasakan puasa ini nikmat, menghidupkan malam-malam Ramadan itu adalah nikmat. Ini masih ada, rohaninya ini masih bagus. Tapi bagi orang yang tidak hidup rohaninya, dia merasakan menyiksa puasa itu, sehingga walaupun gede badannya tak mampu puasa. Walaupun kuat tenaga, dia bisa menghidupkan. Dia mulai dari malam Ramadan. Orang-orang yang istimewa di sisi Allah rohani yang betul dominan. Sehingga makan dikit cukup, tapi sholat dikit dia mau. Tidur dikit cukup, tapi qiyamul dikit dia mau. Karena qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Paham ya? Mari kita bahas al-maut, memikirkan al-maut, kematian. Dan setelah mati, penyesalan dan seterusnya. Allah berfirman, menceritakan orang yang nyesal tapi tidak manfaat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti di akhirat itu sudah orang akan katakan, ya Allah, seandainya aku mempersiapkan amal soleh di dalam ilmu di atas dunia untuk akhirat, berarti dia akan menyaksikan. Dia bisa akan Quran dan akan Quran dibuat tafsir. Dia bisa berzikir banyak, bersolawat banyak, dia bisa dibuat lupa Allah. Nanti dari kiamat yang ada semua, ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan nyesel. Di sini tidak ada manfaatnya sebenarnya. Kita kalau nyesel di dunia kita jadi obat. Tapi nyesel dari akhirat tidak ada manfaat. Kalau Israel datang, nyawanya dicabut, harapannya apa orang itu? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Nyesel dia. Tidak sebentar. Sebentar ajalin qarib, sebentar. Dia yang berpuluh-puluh tahun mengumpulkan hartanya,
Kemanfaat. Dia yang beli begitu luas tanahnya, selesai tadi. Kemanfaat. Rumah yang megah dibangun, buatnya dia di kuburan. Muka tanah, belakang tanah, atas tanah, belakang di bawah tanah. Laulah akhir tadi. Sudah. Ajaran kalian sebentar tadi. Apa cita-citanya? Fakasrat bahwa ini harta sedekah semuanya. Wa aku minas sholihin dan aku minas sholihin. Nah kalau sudah datang makanya bulan akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Habis sudah. Allah berubah dari seseorang pun kalau sudah datang ajalnya. Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan al-maut kematian. Ada beberapa bahasa di sini. Merasakan kematian, dari ada rasa kematian itu. Tahu rasanya kematian? Sakit. Kalau dari kapan Allah. Ya, sakitnya sakaratul maut itu asyaddu min alfi ta'anatin bisayf. Lebih menyakitkan daripada ditusuk seribu pedang. Saudara, kalau antum ke rumah sakit, orang yang kena jantung bagaimana tangannya? Orang yang kena ginjal, paru-paru, kemudian otak, kemudian kayak mata, ada telinga, ada itu. Tahukah Anda ketika sakit tersebut, semua saraf ini mulai ujung rambut sampai ujung kaki sakit. Tidak perlu dicatat dulu. Kecuali yang gerak itu. Kecuali yang gerak itu Allah. Karena Allah itu, ma taraddadtu fi syai'in. Kata raddudi fi qawli haqqiyal mu'min. Yakrahul mauta wala budda minhu wa akrahu musa'adah. Aku ini belum pernah meragukan dalam melakukan sesuatu seperti mencabut hambaku yang beriman, nyawa hambaku beriman. Kenapa? Yakrahul maut, dia nggak senang mati. Wa akrahu musa'adah, tapi harus mati. Dan aku tidak ingin membuat keburukan kepada hamba yang beriman. Karena itu Allah tugaskan malaikat orang-orang saleh ini. Alladzina qarrabuna Allah mastaqam tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang menyatakan Rabbuna Allah dan istiqamah Rabbuna Allah. Kalau sudah menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, dia akan selalu beribadah kepadanya, selalu akan mengingatnya, selalu akan taat kepadanya, selalu akan patuh kepadanya. Istiqamah dalam Rabbuna Allah itu. Nanti kalau mati, tatanazzalu alaihim malaikat turun. Tugas siapa? Malaikat turun dan langit bumi untuk menenangkan jiwanya. Allah takhafu wala, jangan takut dan jangan susah. Kenapa? Karena orang kalau sudah dalam maut itu ada tiga hal. Pertama, dia berpikir masa depannya, di mana kuburanku, di mana masyarakat, di mana hisabku. Allah takhafu, jangan takut. Dia berpikir yang ditinggalkan, di mana keluargaku, di mana muridku, di mana majlisku. Jangan susah. Dan yang ketiga, merasakan sakitnya. Malaikat tugasnya untuk menenangkan jiwa. Wa absyiru bil jannah. Sekarang kamu saatnya bahagia di surga. Allah tutup doa yang telah dijanjikan Allah. Ini bukan waktunya susah. Ini bukan waktunya takut. Ini waktunya bahagia karena setelah ini kamu ada surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Memantapkan lagi malaikat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat adalah backup kamu dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Walaupun dia mata sedih, walaupun dia mata jauh di akhirat. Semua yang kamu ingin, yang kamu selera dikasih Allah.
yang kamu akui ini milikku itu miliknya kamu. Nuzulan min ghafurur rahim, karena menjadi itu adalah penghormatan, jamuan daripada Tuhan kamu yang maha mengampuni dan yang maha kasih. Saudara, kalau sudah selesai acara jamuan, sudah selesai kehidupan dunia, orang mengatakan yang selamat tinggal. Jika saya Nabi SAW berkata, jangan ada sana sini, biar kamu ngomong sendiri. Maju. Saya tahu ada di sini tidak. Nanti bayar. Maju. Ketika Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Man ahabba, siapa orang yang senang bertemu dengan Tuhannya, maka Allah senang menyebutnya. Siapa orang yang benci bertemu dengan Tuhannya, maka Allah pun membenci untuk menemuinya. Siti Aisyah berpikir, dia ketemu sama Allah harus mati dulu, siapa mati? Maka saya dan Aisyah menyatakan, belum ya Rasulullah, kita semuanya tidak sabar kalau mati. Mintanya banyak kok, walaupun sudah tua. Karena dikatakan innal idza hadarul, orang mukmin ini kalau sudah datang kematiannya, busyira bi nikmatillah, dia akan dikasih kabar tentang nikmatnya Allah, rahmatnya Allah akan beri sama dia. Nih yang betul nih, jadinya begini. Nih nanti kalau mati hari kiamat, kamu akan diingat hisabnya, kamu akan dapat syafaatnya Nabi. Nih surganya kamu begini. Kalau sudah begitu, ingin mati, dapat itu, ingin mati. Faham dari Allah, dia senang menyambut kematiannya, maka Allah senang menerima dia. Wa innal kafira wa kafir idza hadara al-maut, jika datang maut, busyira bi adabillah. Maka dari Allah, maka Allah orang kafir kalau mau mati dikasih kabar, nih siksa ini dalam bahasa. Nih keadaan kamu ada di kiamat. Nih neraka kamu yang akan menjadi yang kamu akan disiksa ada di sana. Maka ya Allah, dia benci dengan bertemu dengan Allah, maka Allah benci untuk menemuinya. Pembahasan kedua, kullu, semua. Ini namanya am maksus. Kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul mauti, merasakan mati. Amin. Nanti ada lagi, kullu man 'alaiha fan, semuanya ini akan habis musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan celaka, akan hancur, kecuali Allah dan Allah. Sama tanya, surga akan hancur atau abadi? Abadi. Bidadari yang sekarang diciptakan abadi. Amin. Kalau begitu, ini maksus. Bukan semua itu, sebenarnya ada beberapa yang tidak. Selain yang Allah tentukan bahwa ini tidak halikun, tidak ada kesentuh dengan maut, tidak fani, maka dia akan hancur. Gitu. Karena itu kalau artikan kullu bid'atin dhalalah, enggak semua bid'ah itu dhalalah, itu mahsus. Kullu bid'atin dhalalah yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis, itu yang dhalalah. Kalau enggak, ini semuanya akan dikatakan mati, dia akan hancur, dia akan musnah. Padahal ada yang tidak dimusnahkan oleh Allah. Ruhnya kamu akan musnah. Ruhnya kamu itu bahagia dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mati cuma jasad, ruhnya nggak mati. Kalau ruhnya mati, enak orang kafir.
nggak disiksa dalam barzakh. Paham ya? Nah, nanti kan kullu itu harus benar. Apakah ini kullu mana jadi seluruhnya atau kullu itu maksus kebanyakannya, umumnya. Kalau orang sekarang tadi banyak tapi ada yang tidak. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia akan fanin. Apa fanin itu? Fana, musnah, kecuali jadikan kekal. Gimana kalau menjadikan kekal? Harta kamu ini musnah, kecuali kalau kamu jadikan kekal, kamu jadikan amal soleh kekal sampai akhirat. Kita masih tekan mencari bermanfaat. Untuk biayai murid-murid yang nggak mampu itu sampai menjadi ulama kekal. Semuanya musnah, kecuali kalau jadikan kekal, yaitu menjadi amal akhirat. Karena jangan jadi kita orang yang bodoh, yang kita bangun jadi musnah, yang kita miliki jadi musnah, sebenarnya jadikan bagian. Namanya al-baqiyatus shalihat. Khairul dari tawakkal wa khairul amal. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ada tafsiran yang sangat menarik dari al-alim. Dibilang segala sesuatu tadi itu akan musnah, akan hancur kecuali wajah. Wajhullah ini bukan, kalau zat Allah sudah jelas, tapi mereka menyatakan illa wajah, ai kulli syai'in wajah. Wajhul lid dunya wajhul lillah. Segala sesuatu itu punya dua tujuan, ada tujuan dunia, ada tujuan lillah. Maka ujian dunia balik, wa ma ujiha lillahi ba'akhir. Segala yang ditujukan untuk dunia fana, segala yang ditujukan untuk Allah akan kekal. Karena itu intinya apapun pekerjaan kalau untuk Allah tidak akan bahagia, akan menjadi terus menerus. Jangan sampai berhenti niat amal soleh untuk menjadi orang bermanfaat. Makanya jangan egois, karena semenjak kamu tadi itu menjadi orang yang niat untuk manfaat pada yang lainnya, maka kamu akan dijadikan orang yang kekal baik di dunia dan akhirat. Maksudnya gimana? Dengan baik-baik. Amalan maya kaunas, ada pun memberikan manfaat kepada manusia, maka akan tetap ada atas bumi. Wa amma zakat fa yakudufa. Ya, kalau kamu tadi itu memberikan manfaat kepada manusia, saya akan membantu kamu laksanakan, saya akan menjadikan etik kamu laksanakan, saya akan menolong orang yang membutuhkan, saya akan laksanakan, saya akan mengajar, saya akan mendakwah, kamu laksanakan. Yang kaunas ini akan panjangkan umur. Kalau umur kamu tidak panjang, maka manfaatnya akan tidak akan lagi. Dituliskan oleh terus kamu, oleh murid kamu dan seterusnya. Dan sekarang bagaimana? Antum ada murid semuanya ini banyak yang sudah peninggalan itu. Dakwah itu peninggalan. Mayat orang sebagai betul nama mereka tidak disebut ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun tetap mereka bagaimana orang hidup. Kenapa? Mayat orang itu adalah yang memberikan manfaat kepada manusia. Orangnya mungkin sudah mati, tapi mayat apa yang memberikan manfaat tidak musnah di atas dunia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati yang kamu hindar darinya, kadang-kadang sudah diperintahkan jihad, yang memimpin Nabi masih aja mereka tadi itu menghindari. Kenapa? Takut mati. Nah, yang kita
selalu menghindar darinya, fa innahu, itu mati mulaqikum, akan menemui kamu. Mati itu akan menemui kamu. Oh. Jadi kamu dicari Pak sama mati. Walaupun itu sembunyi, itu kunci diri kamu dalam lemari besi, tetap fa innahu mulaqikum, akan menemui kamu. Terus udah setelah mati selesai. Tsumma turadduna ila alimil syahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Wa yunabbi'ukum ma kuntum ta'malun, maka Dia Allah akan berikan kabar daripada semua yang kamu kerjakan ini. Setelah dikasih tahu, dibalas. Kalau Allah bermaaf. Saudara, kita harus paham nilai itu adalah manfaat. Kita diberi kehidupan dunia punya satu tugas, yaitu ibadah. Ma'ala kulli nawali saya. Oh, berarti kalau maksiat itu ada sudah jelas maksiat. Enggak maksiat, main-main di atas dunia. Bukan nilai ibadah. Itu termasuk ta'tilul hayat. Itu adalah bagian manusia yang membuang manfaat hidup. Memilih berjam-jam itu berarti kamu tidak menghargai kehidupan di atas dunia, nilai hidupnya kamu. Kenapa? Kalau itu buat sholawat berapa ribu sholawat, mungkin bisa sebab kamu bisa mungkin lebih dari malu. Ya, cucu masih penglihatan ini masih baik. Karena itu ingat nanti supaya tahu nilai hidup. Mati yang kamu minta dari dia akan merobotkan. Rumah sakit Jakarta tak sanggup bawa Singapura, Singapura tak sanggup bawa Australia udah pakai cara sana. Balik ke tangannya dan kata iya lagi. Tapi akan kembali kepada Allah, akan Allah kabarkan semua yang kamu lakukan di atas dunia ini. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu ada, kamu akan sampai kepada kamu kematian, sekalipun dalam benteng yang menjulang. Benteng menjulang dia ada di sana supaya tidak kena mati. Maka tempat ini akhirnya datang semua. Hadis yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Benteng mana bisa melindungi? Senjata yang mana bisa melindungi daripada maut? Itu penting kan untuk berpikir kematian supaya kita tahu nilai kehidupan. Coba jangan ngomong sendiri di masjid. Kenapa itu? Kenapa? Itu yang betul. Jangan. Karena ceritakan hadis Nabi jangan dipermainkan. Kalau enggak, sayang kita kasih. Saya dalam berbagi Nabi hanya yang apa namanya yang bernilai ya. Masalah sudah. Wala alaihi salatu wassalam akhiru dzikra hadhihi al-laddat. Perjabat banyaklah kamu mengingat pemutus daripada segala kenikmatan dunia. Ini udah merasakan kenikmatan dunia kan? Ya, tidur di atas kasur empuk, kemudian AC yang dingin, kemudian istri yang cantik, tapi semuanya akan terputus sendiri. Jaga sendiri dikubur, nggak ada AC, nggak ada lampu, nggak ada kasur. Banyak pemutus kenikmatan dunia. Murid-murid yang mijeting setiap saatnya, syahid, gawat, mana itu martabatnya, mana itu, dilayani semuanya, merasa nikmat, tapi itu akan terputus nanti. Lah muridnya inti bareng ini
Adiru mintik dia ini terbanyak ini yang memutus dari segala nikmatan ini. Fa'innahu lam yadkhulu ahadun fi dhikin min al-'aishi tawassau alaihi. Sesungguhnya tidak ada yang mengingat kematian seseorang dia dalam keadaan dik, dalam keadaan hanya fakir, sakit, ya, sakit, kemudian dibenci sama orang, kemudian tak punya nilai hidup, ingin mati, lagi berakhir sakitnya ini. Bentar lagi akan berakhir kemiskinan kamu, akan berakhir kematian kamu dengan al-maut. Itu akan menghibur kamu. Wala takrahu fi sa'atin illa dhayyaqahu alaih. Tidak ada seseorang yang mengingat mati dalam keadaan dia sukses, tinggal di istana 1 kilo udah dilarang orang berjalan dari situ kecuali dengan resmi. Semuanya ingat mati kecuali dia akan merasa dhayyaqahu alaih, dia merasa ya Allah, apa buruknya ini semuanya kalau ada sekali lagi ada mati. Apa nilainya ini semuanya katakan seperti ini kan kuburan raja itu jadi petana, kuburannya presiden itu tetap di situ. Mana orang yang dulu udah ditinggal, udah jadi monumen. Qala alaihi salatu wassalam takdir tikrar maut kainal mahjul dunub yuzaidu dunya, banyak mati atau banyak mati, karena itu akan bisa menghapus dosa. Ini kan sudah ingat mati, ya Allah, nanti akan khawatir begitu banyak lupanya saya, begitu banyak dosanya saya. Yuzaidu dunya akan membuat manusia itu subur di dunia. Buat apa? Bentar lagi mati, ya secukupnya aja. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah tidak menerima tutur yang dingin, tutur yang tidak logis di dalam manusia membuat alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Orang yang hidup di zaman di akhir zaman ini banyak bawa alasan. Ada kalau pegawainya enggak, kalau sholat ngajak sholat enggak puasa diniatkan. Yang dibawa alasan-alasan yang tidak logis. Kagolihim seperti kita belum minta maaf tahun lain, cuma nggak akan diterima. Walaupun kami melarang, ya tetap mereka melanggar. Walaupun kami memerintah, ya tetap mereka tidak nurut. Cuma atau misalnya dia menyatakan, ini aku kalau melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, aku akan mendapatkan adan lalu terigu, gangguan aku tidak mampu untuk merasakannya. Ini adalah prasangka-prasangka orang yang tidak punya hati benar. Nggak ada rasa cemburu terhadap agama Allah yang kita jaga. Saudara, kalau masih
masih khawatir, maka tetap amar ma'ruf nahi munkar, kecuali takut dia memang diganggu, memang diganyang orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar, baru dia boleh. Itu pun kalau tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar oleh Allah, dengan catatan dirinya yang merasakan itu tapi tidak mengimbas kepada yang lainnya. Contoh, maksudnya saya mau berjuang amar ma'ruf nahi munkar, meledakkan ada di Bali. Akhirnya semua ustaz yang ada di Bali tidak boleh berdakwah, belum aja ditutup semuanya, majlis-majlis ada kisah. Ini kan mengimbas kepada yang lainnya. Karena itu orang harus cerdas, jangan sampai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan yang tidak logis. Jangan kamu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tapi dengan merugikan kepada yang lainnya, bahkan mengganggu kepada yang lainnya. Itu tidak boleh itu, saudara. Ya. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar, kalau alasan repot kalau saya suruh sholat pegawai saya nanti keluar gimana? Repot kalau saya suruh puasa sedangkan dia adalah kuli bangunan, nggak kuat. Nah, padahal mungkin karena sebab dia mengamar ma'ruf nahi munkar, orang itu jadi orang soleh, menjadi orang yang sholat, menjadi orang puasa, dia beringat cara kerjanya, dia berkah pekerjaannya. Dia kasih saran satu-satu pegawai kamu biar sholat. Mungkin jangan-jangan karena itu akhirnya menjadi orang jujur, nanti tidak ada pekerjaannya, itu membuat keuntungan mereka. Begitu seharusnya kalau seperti itu. Kita sekarang balik, ini untuk agama Allah. Sekarang untuk diri kita. Seandainya misalnya ada yang hartanya seseorang diambil, nggak banyak nominalnya, ribut dunia ini seperti satu mangkok, nggak bisa didiamkan ini, harus kita selesaikan ini. Dunia, agama Allah. Jadi biarkan, nggak ada amar ma'ruf, nggak ada nahi munkar, bawa alasan lagi, berarti nilai dirinya. Waktu dicaci misalnya, tuntut, nggak bisa, kehormatan saya terganggu, kehormatan Allah, kehormatan agama, nggak ada alasan kecuali karena nilai dunia dan nilai dunia lebih utama daripada nilai agama Allah. Buktinya dia bisa membela dirinya, tapi dia tidak bisa membela agama Allah. Kalau perlu, anak siap mati untuk keluarga anak. Wah, hebat. Inilah kebohongan-kebohongan namanya ta'allulah, al-kehatiban, alasan-alasan yang bohong yang tidak bisa diberi orang. Oke, kita terima. Percuma, anak ngomong pun tidak akan diturut. Anak larang pun tetap akan dilanggar. Saya mau tanya, kenapa masih kumpul sama mereka? Kenapa kamu biarkan bekerja di pekerjaan kamu? Kalau mereka sudah tahu melanggar agama Allah, kenapa harus marah? Ganti pegawai. Kamu angkat kaki, jangan kumpul dari situ. Aku sudah ikut tapi tetap juga selesai. Lihat kenapa dia duduk di situ? Allah itu sudah bukan hanya perhatian kita, jangan berbuat dosa. Jangan juga kamu itu kumpul dengan orang yang berbuat dosa. Hadir bersama mereka,
Kita rasa ya sama. Nah itu yang penting, anak sholat yang lainnya nggak sholat, nggak duduk sama, tertawa bersama di situ. Padahal ini melakukan dosa yang paling besar nggak sholat. Ada satu riwayat dari Sinari. Mataraka abdul fariqatan wahidatan illa kutiba ismu ala babina hada labudda min dukhulha. Tidak ada seseorang meninggalkan satu kewajiban sholat, apalagi 5 waktu ya. Satu kewajiban sholat, sebenarnya suatu kewajiban sholat dalam umurnya ini, kecuali ditulis di pintu neraka, ini harus merasakan ada neraka. Sudah, kita tinggal di Jakarta. Kamu setuju dengan perzinahan yang ada di Hollywood, film porno itu, malah kamu menikmati, kamu sama dengan berzina ada di sana. Kamu bahagia dengan kaum muslimin yang dibunuh ada di Palestina, kamu sama dengan Israel membunuh mereka. Gak harus hadir Pak, setuju dengan perbuatan maksiat itu adalah bagian kemaksiatan. Setuju dengan pengukuran itu adalah kafir. Nah, boleh. Nah, karena itu awas hati-hati kita nih. Artinya kita jangan sampai keliru dalam menata hati. Nah, jangan sampai keliru dalam menata hati. Walaupun kita tinggal dalam Ka'bah, jangan-jangan kita nilainya ada di tempat maksiat. Kenapa? Karena kita setuju dengan orang berbuat maksiat. Tempat itu tidak bisa menjamin kamu tadi itu jadi baik, walaupun tempat baik. Saudara, saya mau tanya, Mekah itu paling afdolnya tempatnya dan jumhur ulama. Abu Jahal hidup di mana? Abu Lahab hidup di mana? Ada jaminan. Masya Allah juga ya. Masya Allah dan Rasulullah juga istri juga di sana. Ada jaminan. Wah, kalau ada di tempat suci, kamu akan jadi suci. Nah, ada gitu. Nabi Adam hidup di mana saya? Di surga. Apa suci itu? Tapi masih bisa kamu berbuat satu kesalahan. Ini orang yang kadang-kadang Pak, bukan menikmati yang boleh, tapi menikmati yang dilarang. Surga itu semuanya halal. Cuma sajarah terbaiknya satu pohon dilarang. Justru yang dilarang ini setan berusaha untuk kamu melakukan. Kamu melakukan 40 tahun goda lewat Nabi Adam tidak berhasil itu setan. 40 tahun ke istrinya. Innama yanhakum Allahu an tilkum asyajar. Litakunu innama yanhakum Allahu an tilkum asyajar. Litakuna. Ini Allah melarang kamu ya ada kenapa untuk makan pohon ini supaya kamu tadi itu hidup abadi ada di surga. Litakuna malakaini atau takuna minal khalidin, supaya kamu jadi malaikat. Itu kalau makan ini jadi malaikat dilarang. Inti kalau makan ini inti selama-lamanya ada di surga. Nabi Adam tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah menjadi khalifah fil ardh. Ketika tahu surga akan ingin keluar. Ini dilarang supaya kamu tahu. Kalau dari sini kalau makan ini tidak kan. Muqasam Allah biulur, sumpah demi Allah, aku bohong. Tidak iblis. Belum ada sumpah palsu mungkin. Itu rahasianya.
Istrinya, ayo mas, lewat istri biasa, kadang-kadang mau suka, biar lewat istri sudah. Setannya kan ke sana, ke arah setan. Tegas dalam masalah, nggak boleh. Harus punya prinsip. Akhirnya dua-duanya berangkat ke surga. Disuci, masuk keluar ke surga. Ini yang ada di dunia tapi masuk surga masih ada sebenarnya. Yang di surga sekali melanggar dikeluarkan. Yang ada di luar surga tapi masuk surga, tapi selalu ada. Jadi, karena itu kita harus bersih-bersih, saudara. Bersih-bersih, yaitu kita mulai dari keluarga kita. Amar ma'ruf nahi munkar di keluarga kita. Di salamnya antum nih, semuanya. Sholatnya berjamaah. Anak itu dilihat mana ini pulang. Abahnya sholat berjamaah, anaknya ada di kafe. Ba'dal maghrib hizib Quran. Khotibnya dibaca sampai menunggu isya. Qoblal maghrib baca hadis. Ayo baca. Anaknya dari pondok tadi aja baca hadis. Sisa. Anak dari pondok ada ini. Ayo bacakan hadis apa? 2 hadis 3 hadis setiap hari. Karena itu kan jadinya. Sambil minum kopi, ada pisang goreng misalnya. Setelah subuh juga begitu. Setelah sholat subuh, sebelum kopi, ayo baca, ayo baca. Kalau nggak salah, bukan nikmat ini, bukan hanya mampu. Buat amal ma'ruf nahi munkar di rumah kamu sendiri. Setelah itu dalam pekerjaan kamu, pegawai kamu, anak kan gajian misalnya. Sholat berjamaah, baca 1 hadis, setelah itu sediakan 1 ustaz. 1 hadis saja. Sebelum pulang sholat asar berjamaah, baca 1 hadis, setelah itu pulang. Berapa banyak ini berkah yang Allah akan berikan dengan bagian kamu. Kita kasih gambaran saudara, ada 2 orang. Dua-duanya pergi ke pasar. Dua-duanya pergi ke pasar. Dua-duanya buka toko. Yang satu cari dunia untuk ditumpuk-tumpuk, disimpan. Yang satu untuk nafkah keluarga, untuk bantu tetangga yang nggak punya. Ada beberapa ayat yang disantuni, ada itu dan ini. Berbeda atau sama? Yang satu ini berangkat ke pasar untuk cari dunia, yang satu ini berangkat ke pasar untuk ibadah. Untuk ibadah itu bukan cari dunia, karena itu tidak ada alasan orang mencari dunia itu berarti harus meninggalkan ibadah. Enggak, dia bisa beribadah dalam cari dunia asal digunakan untuk amalan akhirat. Gitu. Nah kita pure dunia. Nah karena itu kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang soleh, tapi kita ini harus bisa berusaha keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, pegawai kita menjadi pegawai yang soleh, tetangga kita menjadi tetangga yang soleh, ahli daerah kita menjadi yang soleh, itu nggak boleh. Yang penting anak soleh, yang lainnya nggak bisa pak, nggak bisa hidup gitu. Rumah saya harus bersih supaya selamat daripada DBD, demam berdarah. Tapi membiarkan rumah tangganya kotor, belum nyamuknya bisa masuk semua ke rumah situ. Caranya daerah kita harus bersih. Gitu. Nah, kita ini kadang-kadang yang mabuk, yang minum khamar, misalnya 3 orang, satu kampung takut. Aneh kan? Kemudian ada orang berjudi ada di situ, satu desa semuanya takut, saudara. Amal dengan tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum. Ya, biar tidak terjadi libur. Jadi itu yang seharusnya orang yang akan kita ceritakan ada di sini.
dosa itu, perbuatan dosa itu membuat sial, walaupun bukan pada pelakunya, pada orang lain. Orang lain itu, kita kasih gambaran, ada orang yang judi, kan satu tak judi, mana tak judi, tapi hadir di situ. Kemudian ditangkap, masuk ke itu, masuk, mantap banget, ada sopir. Anak ini bukan perampok, ada sopir, digaji cuma 100.000 dan 200.000, tapi karena kamu kumpul dengan mereka masuk. Kamu biarkan daerah kamu ada perjudian, ada perzinahan, di situ ada kemungkaran, ada itu. Jangan. Jadi jangan ada punya hak itu Pak, ini haknya masing-masing. Kemudian jangan. Kita naik satu kapal. Kemudian di situ ada 2 dek. Dek atas, dek bawah. Kamar mandinya ada di dek atas, sehingga yang ada di bawah ini kalau mau menghajat ke atas. Ini bagian kita ada di bawah. Lebih baik kita mau bangi aja kan di bawah, biar kita nggak ke atas. Kira-kira ke atas, kalau itu hanya dia di bawah, hanya kita ke atas. Penyakit, bahaya tuh. Dan tenggelam sama-sama kita nanti. Kita ambil itu alatnya. Jangan sampai menopang, karena kan kita bisa celaka dari perbuatannya dia. Begitu juga dalam rumah tangga ada maksiat. Bukan hanya masing-masing, pegawainya pada maksiat, kampung ada pada maksiat. Kalau ada celaka, ada turun, ada kena semuanya nanti. Tidak boleh begitu Pak. Ya, jadi kita harus di sini bekerja sama dengan mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat jelek dengan cara yang hikmah. Nah, dengan cara yang hikmah, wallahu a'lam. Dan ada yang perlu dibahas. Kesempatan untuk bertanya tentang apa yang sudah dilakukan daripada apa yang disampaikan oleh kita yang membuat Taufik dan kita akan pertanyaan yang keluar dari apa yang dijelaskan atau topik yang dibicarakan oleh mungkin saya mau tanya, kalau kita meninggal, Najib bin Alwi Alidrus, kalau kita meninggal kita masuk alam kubur. Jadi karena ruhnya ada, tapi jasadnya nggak ada, maksudnya. Jadi kita tidak merasakan ada gigitan urat dan sebagainya, tidak merasakan, misalnya ada kalajengking, ada ulat. Maka kita merasakan apa tidak kita? Pas siksa kubur itu beda. Gigitan tangan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, anak tahu ada orang meninggal di alam kubur sudah bertahun-tahun, jasadnya masih utuh. Kalau jasad seperti ini, apakah ruh masih ruh dan jasad masih menjadi satu dulu? Jadi anak mau tanya tadi yang apa kita merasakan jadi kita di sama tangan sama kalau jasad untuk suara. Apakah rasa pada mayit yang mati itu masih ada? Karena kalau dalam kubur ada mayit mungkin ada ular, ada itu gitu ya. Saya katakan tadi dominan roh. Jasad ini akan dikembalikan sebagaimana
semula. Minna khalaqnakum, dari tanah diciptakan. Wa fiha nu'idukum, akan dikembalikan lagi ke daerah tanah untuk jadi tanah pada umumnya. Wa minna nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti akan dibangkitkan dari tanah. Jadi akan jadi tanah. Jasad ini akan jadi tanah. Tapi ada beberapa orang-orang yang mulia yang Allah muliakan, orang yang mati syahid, para nabi tentunya, orang yang mati syahid, ya, orang yang ahli baca, orang-orang yang hafal Quran, itu Allah jaga jasadnya tidak dimakan sama tanah. Nah, jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Nah, karena itu sudah ada wajar. Casing itu kalau sudah lama ya ditaruh ada di gudang. Tapi HP-nya itu masih ada. Itu yang dijaga. Kalau HP-nya tadi itu ada masih baik, tetap itu bisa komunikasi. Tapi HP-nya tadi itu kalau tidak baik, sudah berarti akan mungkin dihancurkan, akan ditenggelam, dibuang dan lain-lainnya. Begitulah roh manusia tadi. Kalau dia tadi itu rohnya baik, casingnya ditaruh di gudang kuburan. Kalau baik rohnya, dia akan ditaruh di tempat yang istimewa. Kalau tidak, ya dia akan merasakan siksa. Bagaimana? Ya, jasad manusia ini tidak dominan dalam alam barzakh, rohnya yang dominan. Saya katakan tadi itu ya. Karena itu ya sudah menjadi hal yang wajar. Dia tadi itu akan dimakan sama tanah. Ya. Mayit itu walaupun dibakar, mayit itu walaupun kamu bakar, dia tidak pernah menjerit. Walaupun tidak pernah menjerit, rohnya yang akan disiksa. Paham ya? Jasad, ya mungkin jasad akan akan merasakan, tapi hanya dia yang merasakan kalau dia tidak tidur baik. Tapi kalau dia tidur baik, jasad akan seperti jadi wadah. Ada halwa, ada ada wadahnya gitu. Nah, diambil halwanya, wadahnya dibuat sudah. Permen, diambil permennya, kulitnya di kaca, diambil isinya, kulitnya dibuang. Diambil ruhnya yang mulia, jasadnya tidak ada bagian tanah. Tidak usah kita berpikir jasad kita bagaimana. Ruh Anda yang akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala tidak usah dipikirkan. Yang merasakan sakit tadi bukan karena gigi kakek itu ya, siksanya nantinya. Jadi bukan karena gigi siksanya yang akan yang biasa. Perbuatan manusia ini nanti akan dijadikan siksa atau jadi nikmat. Ini namanya tajassum. Jadi akan perbuatan manusia ini akan dijadikan menjadi bisa jadi makanan, bisa jadi teman, bisa menjadi ular, bisa jadi kalajengking. Bukan kalajengking dunia itu dimaksud. Kalajengking untuk siksa tadi itu, ular yang untuk siksa tadi. Ada satu hadis tadi itu mengatakan mayit itu di alam kuburnya itu nanti jika dia tadi itu seperti tanya ke malaikat juga bagian, dia akan datangi dan dia orang beriman, dia akan datangi dengan orang yang tanpa lagi ceria gitu ya. Siapa kamu? Aku berbuatan kamu. Aku sebagaimana kamu perhatikan aku, tidak meninggalkan aku di dunia, maka aku sekarang menemani kamu sampai ada anak-anaknya. Berbeda lagi nanti ketika orang yang punya dosa, itu perbuatan dosanya akan jadi orang yang serem, bau, kemudian menakutkan. Ada kamu kesini? Loh, aku lihat kamu selalu perhatikan. Kamu banyak, aku tuh aku. Ya zinanya kamu tuh aku.
Yang minum-minuman kerasnya kan itu ya aku itu. Kamu gak pernah mengerjakan aku, kamu kerja dulu sama aku di dunia. Sekarang aku bersama kamu. Orang ini akan terus. Hah? Sampai hari dia. Dulu namanya Tajassud atau Tajassud. Ya, jadi dipakai oleh Allah Subhanahu. Begitu ya. Ada yang lain. Ada Mohsin bin Idrus bin Muhammad atas. Jangan dengerin ya. Anak ini ada pertanyaan yang udah 3 tahun di kepala anak belum teruraikan. Apa? Karena ada pertanyaan yang udah 3 tahun di kepala anak tapi belum ada jawaban yang memuaskan. Mudah-mudahan dia jawab. Saya akan itu salah. Dari Habib Taufik ada saran buat anak. Ya. Di lingkungan anak kan lagi membangun masjid. Lagi membangun masjid dan anak ditunjuk sebagai bendahara. Tapi tiap Ramadan imam-imam ini ambil jatah dari uang masjid yang istilahnya buat di bulan Ramadan itu yang diputarkan. Imam-imam, imamnya yang khotbah yang sebagai pembawa bilalnya lah. Kasih hadiah. Nah, ada jatah uang di situ dia memimpin. Dari Anak, masjid. iya dari uang yang diputarkan tiap Ramadan itu. Di situ itu anak tiap hari berantemnya di situ. Tapi anak tiap berantem protes istilahnya. Antum nggak lihat masjid ini masih dibangun. Anak nggak malu. Ada yang uang dari uang Ramadan infak warga. Dan mereka tetap, ya itu sudah tradisi katanya gitu. Ya, Nah, udah. itu gimana bentuknya? Ya. Apa? Ini yang baik-baik. Kalau antum bangun masjid, terangkan bahwa kami membuka sedekah jariah untuk pembangunan masjid. Kalau duit itu untuk pembangunan masjid, tidak boleh terimanya. Paham ya? Kalau antum misalnya mengadakan untuk itu, kalau jariah untuk masjid berarti untuk kemaslahatan masjid ya. Imam boleh dibayar, tapi untuk hadiah. Khotib boleh dikasih, tapi bukan untuk hadiah parcel atau yang lainnya. Boleh dikasih. Bahkan yang hadir nih untuk makmum masjid, dikasih kopi boleh. Untuk kemaslahatan masjid. Paham ya? Untuk memakmurkan banyak etika, ada pengajian orang yang tidak berisi, tidak ada masalah. Masjid itu muakan dengan kerendahannya masjid, tidak ada masalah, boleh. Tapi untuk diberikan secara pribadi tanpa ada untuk masalah masjid, itu tidak boleh. Karena itu buat nanti donatur khusus untuk imam-imam masjid. Paham ya? Buat donatur untuk pengurus masjid, donatur untuk memberikan parcel misalnya hari raya imam masjid, nggak ada masalah. Tapi jangan nanti duitnya masjid dibuat itu, nggak ada, itu kantor. Tapi kalau membayar imamnya setiap dia imami nggak ada masalah. Bukan dibayar per bulan, tapi per dia memakmurkan masjid. Paham ya? Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi jariah masjid untuk kemaslahatan masjid. Nah, kalau jariah untuk pembangunan, jangan untuk yang lainnya, dibuat untuk pembangunan masjid. Yang agak bingung itu sebetulnya bagaimana duit masjid untuk membangun kamar mandi. Paham ya? Nah, lebih baik kalau saya, karena berarti yang memanfaatkan kamar mandi masjid itu untuk orang yang sholat di masjid. Nah, kalau paham ya? Kalau boleh, tanah itu jangan semuanya diwakafkan untuk itu. Ada tidak diwakafkan dibangun kamar mandi ada di situ. Harta duitnya jangan pakai duit jari masjid, tapi jangan
masjid. Untuk kepentingan umum termasuk masjid. Sehingga ketika ada orang membutuhkan tadi itu ngambil, nggak dosa. Nggak dosa jadinya. Jadi karena itu kalau boleh semua tamu masjid itu belajar tentang bagaimana tasawuf menjalankan duit atau yang akan dari masjid sehingga tidak menjadi haram. Ini yang kebanyakan, boleh sedikit kritik, kebanyakan bisa kebanyakan. Motong kurban di masjid, pakai airnya masjid, pakai air. Kayaknya kalau resikonya kalau air masjid, potong kurban, pakai airnya masjid bersihkan, apalagi motornya masjid, pakai duitnya masjid misalnya untuk beli kresek atau yang lainnya, ya boleh. Karena tidak ada yang terlibat masalah masjidiyah. Tapi kalau ngomong gini dianggap, wah ini berarti sudah menentang, nggak boleh kurban. Enggak, kurban tetap sunnah, tapi dipelajari. Jangan sampai haknya masjid dipakai tambah dosa. Tambah dosa begitu. Nah ini harus ada tipenya. Supaya benar itu. Kalau begitu gimana? Cari tempat yang lain. Kalau enggak, ya berarti sewa dan ganti. Sewa tempatnya masjid. Ini masjid tempatnya dibuat untuk kurban karena bukan untuk masjid dia. Walaupun untuk syar'i, walaupun termasuk syar'i, mungkin ya perlu lah untuk kita bahas masalah masjidiyah. Betul. Ada yang lain? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman dari Jatiwaringin. Pertanyaan saya Habib mengenai masalah mungkin masuk kategori naik munkar, khususnya azan waktunya. Kalau di waktu biasanya maghrib, isya, subuh, insya Allah ketemu. Yang kita khawatirkan zuhur, asar. Yang kita bicarakan adalah SDM-nya atau manusianya. Karena tempat saya selama ini untuk zuhur, asar tidak ada. Yang saya mau tanyakan hukumnya apabila rumah ibadah tidak diazani, tidak ada azan, hukumnya. Kurang lebih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan itu sunnah. Meninggalkan adzan, sholat berjamaah nggak pakai adzan nggak qomat tetap sah. Meninggalkan adzan itu meninggalkan sunnah, tidak dosa. Melakukan adzan itu berpahala. Karena hukumnya sunnah. Adzan itu adalah untuk memberikan kabar akan masuknya waktu. Nah, kalau sudah masuk waktu tapi sholatnya anak jam 4, tetap disudahkan adzan dan qomat. Walaupun sholat sendiri. Paham ya? Nah, karena itu termasuk sunnahnya sholat. Itu termasuk sunnahnya sholat. Jadi, karena itu penting untuk adzan dan qomat ini. Adzan dan qomat. Tapi bagi orang yang beriman ada beberapa tingkatan di situ. Ada orang yang siap untuk sholat sebelum adzan, berangkat ke masjid sebelum adzan. Ini orang yang derajat yang tertinggi. Ada orang yang dengar adzan baru siap-siap untuk sholat di masjid. Ini derajat yang kedua. Ada orang dari itu berangkat ke masjid udah jadi masbuk. Ini derajat yang ketiga. Ada orang dari itu nggak mau berangkat ke masjid, memang sholat sendiri. Itu adalah orang kalau menurut bernama orang yang itu. Kenapa? Dilihat itu saudara,
cari yang lebih bernilai. Milih mana? 1 juta dengan 27 juta. Yang milih 1 juta berarti sholat isya berjamaah 4 rakaat, sendiri 4 rakaat. Milih mana? Sendiri bodoh. Tapi duit cerdas, bin 27. Pahala ini 1. Gitu ya. Kalau satu lagi terakhir, ini nggak ada berjamaah. Kalau nggak ada berjamaah di satu daerah, jadi berjamaah itu ada menyatakan sunnah muakkadah, ada menyatakan fardu kifayah. Di satu daerah itu ada menyatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Sholat. Paham ya? Cuma di Indonesia ini ada satu hal yang unik, yang mungkin jarang di daerah yang lainnya. Kenapa? Berlomba-lomba membangun musola. Dia menganggap bahwa masjid itu yang ada sholat Jumat. Enggak, walaupun kecil bisa jadi masjid. Walaupun kecil bisa jadi masjid. Berangkat ke masjid per langkah 1 pahala, 1 derajat, diampun 1 dosa. Berangkat ke musola enggak. Masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Berangkat musola, masuk musola enggak ada tahiyatul masjid. Kemudian masjid etika pada pahala, di musola tak bisa buat etika. Karena itu jangan bangun musola, bangun masjid. Orang dulu itu bangun musola subuh itu karena ada 2. Pertama, perusahaan disediakan untuk tempat sholat berjamaah, sehingga pegawai-pegawai itu kalau mau istirahat ada di sana, walaupun dalam keadaan junub nggak dosa kalau masih nggak bisa. Paham ya? Gawai-gawai biasanya. Atau untuk perempuan, untuk pengajian, sholat berjamaah untuk pengajian. Kenapa? Kalau berhalangan haid di masjid nggak boleh, tapi kalau di musola boleh. Dan ini ya, masjidnya 1, musolanya 20. Akhirnya orang yang mau berjamaah di masjid 200 jadi 20. Kenapa dibagi dengan yang lainnya? Ya, masjid aja nggak apa-apa, walaupun tetanggaan masjid nggak ada masalah. Cuma Jumatannya 1 daerah itu seharusnya. Jadi aneh di sini nih. Ya, lebih memakmurkan musola daripada masjid. Tolong. Sunnah ma'ani. Miknya mana? Miknya tadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Salim bin Ali di Jawa Barat. Saya mau nanya masalah dunia. Anak sebagai mediator, sebagai pengelola rumah tangga dan sebagainya. Dan ada satu soalnya, dia nanya masalah hotel. Dan ada satu pembeli itu jadi hotel. Gimana hukumnya? Dan kita dan hotel pun juga dinikmati segala rumah. Tempat tidur siapapun kan. Nah itu gimana hukumnya? Kita sebagai mediator, kita mendapatkan fee kalau itu terjadi. Hukumnya gimana? Kita dosa, gimana kita harta. Iya. Syukur. Nafkah dan nafkah untuk keluarga itu boleh, bahkan bisa wajib. Tapi habis dari rezeki yang halal. Oh ini baru buat hotel. Kalau untuk buat hotel, kira-kira tidak ada haram atau tidak ada haram. Hotel untuk perzinahan, hotel untuk minuman keras tidak boleh. Kalau sudah terakhir, enggak, ini hotel yang syar'i, yang itu dan ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena tergantung, tidak tergantung hotel bagaimana itu ya. Boleh, kalau memang tidak ada dosa. Kalau di sini memang ada perbuatan dosa, ya dosa. Karena lapan a'ana ala maksiatin walau bisyaddikan batin karena saja itu bid'atin. Siapa orang yang membayar
itu berbuat maksiat, walaupun dengan separuh kata. Bunuh pakai buntut, bu, bu, atau misalnya dengan isyarat. Makanya bunuh orang itu dosa seperti itu. Sama dosanya dengan bunuhnya. Sama dosanya dengan bunuhnya. Jadi ada beberapa hal. Lain manusia itu jangan, yang penting sadar. Yang penting di situ juga Allah. Jadi cari juga Allah, cari-cari yang sah. Kenapa? Kadang-kadang perbuatan sah tapi haram. Contoh, jual beli setelah ada Jumat bagi orang yang wajib Jumatan, hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram, tapi sah. Jual belinya sah tapi haram. Kenapa? Tidak nurja di surat Al-Qiyamah yas'au ila wadarul dilarang. Sama dengan jualan anggur ke pabrik khamr. Hukumnya apa? Jual anggur ya sah, jual anggur, tapi haram hukumnya. Iya, nggak boleh karena kamu bantu orang bisa berjualan. Nah, begitulah kita harus melihat, ya, nggak ada identitas, nggak harus yang sah berarti haram. Apa-apa yang sah berarti halal, nggak juga sih. Nggak juga sih. Itu wudu dengan air colongan, sah pada wudunya. Ya sah, ya. Tapi haram perbuatannya. Gitu loh. Sholat dengan sarung julian, biasa. Umroh dengan korupsi, biasa. Umrohnya tapi haram. Sholat berjamaah itu ada menyatakan sunnah muakkadah, ada menyatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu dalam keadaan harus mengindahkan. Di satu daerah itu harus nampak sholat berjamaah, itu harus nampak, harus kelihatan orang berada di sholat berjamaah. Orang yang masjid di sholat berjamaah, walaupun tidak banyak, itu harus nampak. Nah, itu yang dari fardu kifayah. Itu ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah. Jadi kan ada hadis sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 sholatul jamaah lebih afdal daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Kalimat tafdulu itu berarti sholat sendiri sah. Kenapa? Kalau memang tak sah sholat sendiri harus berjamaah, kan tidak bisa dibandingkan. Ini lebih afdol dari ini, nggak bisa. Ini nggak sah, ini sah, nggak ada dan afdol gitu. Nah, karena ada perbandingan, ini 1 derajat, ini 20 derajat, berarti 1 derajat itu sah. Ustaz, akan tertarik masalah minuman tadi. Ada pertanyaan dari seseorang terkait masalah alkohol. Alkohol ini kan memabukkan, jadi termasuk bagian daripada khamar. Khamar yang saat itu sudah tinggi kadarnya. Apa hukumnya alkohol? Alkohol itu kan kimia. Kalau seandainya alkohol itu kan awalnya dari air. Kalau saya dikasih zat lagi dari saya, alkohol kasih zat itu ada jadi air lagi. Bagaimana hukumnya air itu? Itu seperti itu. Jadi
sebetulnya bukan alkohol ya. Khamar. Definisi khamar itu kudus gitu. Semua yang memabukkan itu yang membuat tidak ada tubuh, tidak ada ikhtiar. Orang tadi itu tidak bisa, tidak normal. Jadi itu khamar. Kalau sudah begitu dia haram dan kalau cair najis. Nah apa alkohol itu khamar? Nah kita lihat memabukkan, jenisnya memabukkan, membuat orang mabuk. Atau alkohol ini ada kadar-kadar tertentu. Oh, kadar sekian memabukkan, kadar sekian mematikan. Gitu. Nah, karena kita harus tahu ini memabukkan, datnya yang memabukkan, atau ini adalah tidak memabukkan kecuali, paham ya? Bagi orang yang begini atau begitu, belum tentu juga. Kadang-kadang kita makan durian bisa. Istilah mabuk ada di sini itu bukan istilah yang ada di kita. Nah, yang di kitab itu adalah yang orang tadi itu tidak normal jalannya, nggak normal ngomongnya tadi itu juga begitu ya. Itu namanya mabuk gitu. Tapi kalau ada, ini zatnya sama dengan zatnya ini, tapi ini mabuk kan ya nggak mabuk ya bukan. Kalau seandainya mabuk kan kalau dalam madhab Syafi'i najis, kalau dalam madhab Nafsi najis. Nah kalau sudah dikatakan najis, kalau berubah, kita lihat perubahan tadi itu seperti misalnya air kelapa. Nah, misalnya air kelapa itu bisa menjadi air kelapa, air air bisa menjadi cuka, bisa menjadi khamr. Ya, bisa menjadi khamr karena memabukkan. Setelah itu dia akan menjadi cuka. Nah, kita lihat prosesnya. Prosesnya itu dengan sendirinya atau dicampur. Kalau prosesnya itu dengan sendirinya menjadi suci. Tapi kalau prosesnya karena dicampur, maka menjadi tetap najis. Itu adalah tradisi ini. Iya. Karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap ada. Nabi pernah ditanya bagaimana khamar itu kalau berubah menjadi cuka. Nabi bilang enggak najis. Tapi dengan syarat sendirinya. Tapi kalau dicampur berubah dengan batu misalnya, ada prosesnya dari itu menjadi juga nggak bisa. Nah, insya Allah kita ketemu yang akan datang, kita akan lebih. Jam berapa sih selesai? Kita katakan jam 8 ada selesai. Nah, kira cukup ya. Fatihah. Ini syifa al-afiyah. Ya akhi Hasan bin Mustafa Barabah. Wa li ukhtina Ratih Andayani binti Broto Suyanto. Wa li akhina Ahmad binti Muhammad Zain. اللهم لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا الما اشف جميع الامراض شفاء من عندك شفاء عاجلا وعلى اجل برحمتك الرحيم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وافضل الابدان وشفائها ونور الاصوات التي يقول الله وقنا يا اله وسلم لنا ولمن مرضى المسلمين بسر الفاتحه يا رب يا نستعين الفاتحة إلى ورود والمرحوم كي حجي محمد أرشد بن حجي وجني وجميع من أمر هذا المسجد من المتقدمين والمتخلفين أن الله يغفر لهم عند غشهم الرحمة والمغفرة والجنة والدينا ووالدهم
جميعا وجميع المسلمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أبيات دعوات إن شاء الله نرجوها في هذا الدرس من يكون فيه ومن يحضر فيه. قلنا درس فيه العظة والمعرفة والمعاني، درس فيه العظة والمعرفة والمعاني. ربي وفر عطاء حاضر بنية وعاني، ربي وفر عطاء حاضر بنية ومعاني ينتفع من درره الجميلة كي يشيد المباني، ينتفع من درره الجميلة كي يشيد المباني، من مباني تبع منها له الخير جاني، هو أهله وصحبه منهم نور، هو أهله وصحبه منهم نور داني. ربي تحفظ لمن درس بسر المباني، مع التوفيق لازم ما يجيه الدوام، بركاتك مع الإخلاص وصلك لشاني، داعي الناس بالحسنى له الغير ثاني، داعي الناس بالحسنى له الغير ثاني، والأمل في كريم الفضل يرعاه حاني، يكثر الجمع هذا ما تكفي المباني بإذن الله تعالى إن شاء الله. يكثر الجمع هذا ما تكفي المباني، صلواتك على طه النبي اليماني وآله والصحابة والمتابع داني. إنك على كل شيء قدير وبإذنك الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.